Doa dan renungan hari ini, ya Tuhan, mampukan aku mengampuni sesamaku seperti Engkau mengampuniku. Marilah kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudariku yang terkasih, dalam doa dan renungan kali ini, kita akan bersama-sama merenungkan pengampunan Tuhan yang tak terbatas. Kalau Tuhan sudah mengampuni dosa dan kesalahan kita, maka kita juga diajak untuk mengampuni sesama yang bersalah kepada kita. Kita mohon agar Tuhan membantu kita untuk memiliki hati yang penuh pengampunan kepada sesama. Mari kita mengawali doa dan renungan kita kali ini dengan hening sejenak. Mohon ampun atas segala kesalahan dan dosa kita, agar doa kita ini sungguh didengarkan oleh Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Ya Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur kepadamu karena Engkau senantiasa mengasihi kami dengan tiada batas dan mengampuni kesalahan dan dosa kami. Berilah kami hati yang penuh belas kasih dan kemampuan untuk mengampuni sesama kami, sebagaimana Engkau telah mengampuni dosa-dosa kami. Kami sampaikan ini dengan pengantaran Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup bersama Engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita mendengarkan bacaan singkat dari Injil Yohanes bab 8 ayat 3-11. Pada suatu ketika, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepada Yesus seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal ini?" Mereka mengatakan hal itu supaya mencobai dia. Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu
ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Saudara dan saudariku yang terkasih, kisah dalam bacaan tadi adalah cerminan yang kuat tentang perbedaan antara hukum dan kasih karunia. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi datang dengan membawa hukum Musa yang jelas. Perempuan yang berzina harus dilempari batu. Mereka datang bukan karena kepedulian terhadap kekudusan hukum, melainkan untuk mencoba Yesus, mencari celah untuk menjatuhkannya. Mereka ingin memaksa Yesus untuk memilih antara melanggar hukum Musa atau kehilangan citranya sebagai seorang yang penuh kasih dan pengampunan. Namun, Yesus dengan kebijaksanaan ilahinya tidak terjebak dalam perangkap mereka. Ia tidak mengabaikan dosa perempuan itu, tetapi ia juga tidak menghakiminya dengan kejam, seperti yang diharapkan oleh para penuduhnya. Tindakan Yesus yang membungkuk dan menulis di tanah memberikan waktu bagi setiap orang untuk merenungkan diri mereka sendiri. Kita tidak tahu persis apa yang ditulis Yesus, tetapi tindakan itu jelas mengalihkan perhatian dari perempuan yang berdosa kepada hati nurani para penuduhnya. Kata-kata Yesus yang sederhana namun menusuk hati, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu," membongkar kemunafikan mereka. Satu persatu, mulai dari yang tertua, mereka pergi. Mereka sadar bahwa mereka juga tidak sempurna, bahwa mereka juga memiliki dosa dan kesalahan di hadapan Tuhan. Akhirnya, tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu. Yesus yang adalah anak Allah dan tanpa dosa memiliki otoritas penuh untuk menghukum perempuan itu. Namun, ia memilih untuk menunjukkan belas kasihan. Ia tidak menghukumnya, tetapi ia juga tidak membiarkannya terus berbuat dosa. Ia memberikan kesempatan baru sebagai awal yang bersih dengan pesan yang jelas. Pergilah dan mulai sekarang jangan berbuat dosa lagi. Saudara dan saudariku yang terkasih, kisah ini mengajarkan kita beberapa hal penting yang bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita. Pertama, jangan mudah menghakimi. Kita seringkali terlalu cepat menghakimi orang lain berdasarkan kesalahan yang mereka perbuat, tanpa melihat diri sendiri dan dosa-dosa kita.
Yesus mengingatkan kita untuk bercermin sebelum menghakimi sesama. Kedua, kasih dan pengampunan di atas hukum. Hukum memang penting, tetapi kasih dan pengampunan Allah jauh lebih besar. Yesus menunjukkan bahwa belas kasih harus menjadi landasan utama dalam berinteraksi dengan sesama, terutama mereka yang jatuh dalam dosa. Ketiga, kesempatan untuk bertobat. Setiap orang berhak mendapatkan kesempatan untuk bertobat dan memperbaiki diri. Yesus memberikan harapan baru kepada perempuan itu, dan kita pun harus memberikan harapan yang sama kepada orang lain. Keempat, menghindari kemunafikan. Kita harus jujur pada diri sendiri dan mengakui kelemahan serta dosa-dosa kita. Jangan menjadi seperti ahli Taurat atau orang Farisi yang hanya melihat kesalahan orang lain tanpa menyadari kesalahan diri sendiri. Kelima, panggilan untuk tidak berbuat dosa lagi. Pengampunan yang kita terima dari Tuhan seharusnya mendorong kita untuk hidup lebih baik dan menjauhi dosa. Kita dipanggil untuk terus bertumbuh dalam kekudusan. Jangan pernah berhenti untuk terus berusaha menjadi kudus, meskipun kita seringkali tergoda dan jatuh dalam dosa. Saudara dan saudariku yang terkasih, kita telah menerima pengampunan dari Tuhan, dan Tuhan melihat perjuangan kita untuk bertobat dan menjadi kudus. Sudah sepatutnya kita juga mengampuni orang yang telah melakukan kesalahan, baik kepada kita, keluarga kita, kelompok atau komunitas kita, dan mendukung mereka untuk menjadi pribadi yang kudus. Semoga renungan kali ini semakin membantu kita untuk saling mendukung, saling mengampuni, dan semakin berjuang untuk menjadi kudus. Tuhan memberkati kita. Amin. Ya Bapa yang Maha Kasih, kami mohon semoga Engkau sudi mendengarkan doa-doa kami. Ya Bapa, terima kasih kami haturkan kepadamu, karena Bapa telah mengampuni dosa dan kesalahan kami. Kami mohon kepada Bapa untuk senantiasa mengingatkan kami untuk terus mengikuti jalan dan kehendak-Mu, supaya kami tidak jatuh dalam dosa. Ampunilah kami ya Bapa, bila kami sering kali jatuh dalam dosa dan kesalahan yang sama setiap hari. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah doa kami. Ya Bapa yang Maha Rahim, Engkau adalah Bapa yang penuh belas kasihan. Engkau mencintai semua orang yang memohon ampun kepadamu. Gerakkanlah hati kami juga ya Bapa, supaya kami juga mempunyai hati yang mengampuni kepada sesama yang bersalah kepada kami. Semoga dengannya kami dapat mencontohi teladan yang telah diberikan oleh Putra-Mu dan tidak menghakimi sesama kami menurut ukuran kami sendiri. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah doa kami. Ya Bapa yang Maha Kasih, bantulah kami untuk terus-menerus membina diri dan mengikuti kehendak-Mu,
sehingga kami boleh bertumbuh menjadi pribadi yang kudus. Gerakkanlah hati kami, supaya kami saling mengingatkan satu sama lain dalam usaha dan perjuangan kami untuk menjadi kudus. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah doa kami. Ya Bapa yang Maha Murah, kami juga ingin berdoa dan menyampaikan intensi atau wujud kami masing-masing. Mari kita menyampaikan intensi atau wujud kita masing-masing. Ya Bapa yang Maha Baik, itulah doa-doa dan permohonan yang kami sampaikan dengan ketulusan dan kerendahan hati kami. Sudilah Engkau mengabulkannya demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita menyatukan semua doa dan permohonan kita dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah berdoa. Ya Bapa yang penuh kasih, terima kasih karena Engkau senantiasa mengingatkan kami melalui sabda-Mu, supaya kami bisa saling mengampuni seperti Engkau mengampuni kami. Bantulah kami ya Bapa, semoga kami selalu hidup rukun dan damai, saling mengampuni dan memaafkan, saling mendukung, sehingga kami dapat hidup bersama dengan damai. Kami sampaikan ini dengan pengantaran Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup bersama Engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari kita juga memohon doa Bunda Maria untuk intensi kita masing-masing. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah keluarga kudus, Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yusuf, sekarang dan selama-lamanya. Ya Bapa, kami mohon semoga Engkau menganugerahkan kepada kami, keluarga kami, dan keluarga di seluruh dunia, rahmat mengampuni sesama seperti Engkau mengampuni kami. Semoga Engkau senantiasa melindungi, membimbing, dan memberkati kami dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.